Wah seneng nih Tat. Kalau dapat kabar dari teman. Senangnya dalam hati. Jika jangan beristri dua. Jangan diterusin. Bukan itu. Kenapa? Seneng dapat kabar dari teman. Itu kalau udah temen nih ada yang nikah. Kabarin undangan. Walaupun nanti juga datang ya, kita datang nanti nyumbang lagu lah nyumbang lagu kayak Duta Salon Seven dong. Ya, ini dapat teman ngabarin lama nyari pasangan, akhirnya menikah, tuh seneng dengarnya kabarnya. Akhirnya bisa merasakan apa yang aku rasakan. Tidak. Ya. Seru maksudnya seru gitu ya. Paling kalau nggak bisa datang, ngucapin semoga sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Amin gitu. Tapi memang sakinah mawaddah warahmah tuh tujuan pernikahan tuh. Boleh dijelasin nggak tuh? Karena kan kita kayak template aja gitu kalau di grup, apalagi reuni ada yang ngabarin nikahan tuh kayak samawa ya. Terus kayak pas kita ketemu juga sakinah mawaddah warahmah gitu. Artinya apa sih Tat? Maksudnya kayak sakinah mawaddah warahmah. Apakah itu memang tujuan untuk kita keluarga itu? Atau ada yang lain? Saya jadi ingat ayat yang sering dibacakan kalau orang mau nikah itu. Kalau pas ini? Kalau pas khotbah nikah resepsi, kayak gitu kan. Apa tuh ayat? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Enggak ada sakinahnya tadi. Enggak ada. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, ini seru. Kenapa kok Allah menyebutnya mawaddah warahmah? Itu tujuan pernikahan itu. Mawaddah warahmah. Bukan sakinah, mawaddah warahmah. Nah, nanti ya boleh aja dia berdoa begitu, itu boleh. Tapi yang disebut di Al-Qur'an kalimatnya mawaddah warahmah. Artinya apa itu? Mawaddah itu kan artinya terhadap hal-hal yang membahagiakan tapi terhadap kebendaan. Artinya muncul kelihatan. Gimana? Bahagia yang membuat kita bahagia. Tapi sesuatu itu berbentuk benda. Berbentuk hal-hal yang material, yang kelihatan. Ya misalnya laptop. Ya misalnya setelah menikah bisa punya rumah. Bisa punya kendaraan baru. Bisa punya anak. Bisa punya. Anak masuk tuh? Kan benda. Benda. Ya manusia kan, kali. Kalau dalam bahasa Arab kan kita ini manusia kan juga isimnya material, benda kita. Benda-benda artinya. Kan kalau dalam bahasa Arab meja aja punya kelamin. Oh iya? Iya, laki-laki atau perempuan. Jadi nanti ada. Mana bentuknya fisik bisa dipegang gitu. Ya, makanya mawaddah itu fisik. Jadi ya, dari kata madda itu kan sebetulnya kebahagiaan yang bersifat fisik. Jadi kalau istri cantik, suami ganteng, gitu ya. Itu mawaddah itu. Memang jadi kalau wajar kalau suami istri kadang-kadang nyari yang begitu nih. Kadang-kadang ada yang nyari begitu. Tapi syaratnya untuk menikah gitu boleh ya? Boleh aja. Kan memang tunka'ul mar'ah arba'ah, kan nikahi wanita karena 4 hal gitu. Karena wajahnya ya? Karena lijamila, karena ketampanan atau kecantikannya Jamil ya. Nah, Jamil itu kan sebetulnya Saiful Jamil. Bukan. Jamil itu sebetulnya kata untuk menyebut keindahan tapi secara physically. Ya, physically. Jadi kalau orang katakan jangan lihat fisiknya, enggak gitu harusnya. Memang fisik itu gift, nggak bisa semua orang pesen gitu. Tapi kan juga subjektif. Nah, tapi subjektif betul. Dan Allah menempatkan perasaan itu nilainya berbeda satu sama. Memang ada yang cantik mutlak, tapi kadang-kadang kan nggak bisa dijangkau. Masa harus dipaksain sama dia, karena dia yang cantiknya mutlak. Semua orang bilang dia cantik. Aku udah sama. Tapi kan kamu nggak bisa jangkau dia. Masa seumur hidup mau gitu terus kan? Pada akhirnya menurunkan akhirnya ya udah deh siapa aja yang mau. Tapi juga ngaca juga kali. Ya kan itu maksud saya. Artinya ya itu naluriah. Naluriah. Ya boleh saja kalau mau menikah cari yang begitu. Tapi tadi kan biasanya subjektif. Ya. Betul. Kan ada yang suka mungkin yang hidungnya pesek tuh cantik. Putih, ada yang putih doang. Pokoknya putih gitu. Ada loh yang nggak suka putih kan juga banyak. Ada yang lebih suka sawo matang. Ada yang suka karena gemuk. lebih eksotis. Ada teman kita suka gemuk. Yang suka gemuk. Ada kan? Ada ya? Ada. Yang setiap nongkrong malam-malam tuh
Kan yang kayak cemetut dia bilang gitu. Oh alah, iya. Kan? Jadi seleranya gitu. Gitu kan dia nggak suka yang kurus, malah nggak suka kutilang. Yang langsing tuh nggak suka. Padahal ganteng kan. Iya. Nah, tapi dia bilangnya malah sukanya yang. Nah itu subjektif kan. Nah, makanya. Ada yang suka gemuk malahan. Makanya ada dan itu. Betul. Nah kan dia selalu bilang kodenya kan gitu. Nah, kan. Jadi kan kalau ditawarin yang tinggi kutilang kan dia nggak mau. Nggak suka dia kan. Padahal ganteng kan. Iya. Nah, ya itu makanya seleranya kan bisa bermacam ya, beragam. Dan selalu orang tapi selalu insecure ya, selalu bilang itu nggak ada itu cowok yang kayak gitu, nggak ada tuh cowok yang cewek apa ada cowok yang mau sama cewek gendut ya kan? Katanya ada. Faktanya ada. Katanya ada banyak cewek gendut yang nikah sama pria ganteng juga ada. Banyak. Jadi contohnya tante saya. Ya. Orang terdekat lah ya. Orang terdekat tanteku terus suaminya kurus banget gitu. Ada dan itu mawadah. Nah, kebahagiaan bersifat fisik. Jadi kelihatan gitu dan pertama ada. Jadi mawadah. Bentuk fisik. Bentuk fisik mawadah. Oke. Ya memang gitu. Li Jamila, kemudian li malia ya dari hartanya. Li nasabiha dari nasabnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi kalau mau beruntung ya yang li diniha dari agamanya. Ya. Nah itu yang sebaik-baik pilihan tuh ya yang terakhir. Kalau mau beruntung. Ya cantik gak apa-apa, yang penting agamanya bagus. Cantik kaya gak apa-apa tapi agamanya bagus. Gak apa-apa, ya kan gak apa-apa. Yang penting agama bagus. Ya, jadi important things-nya adalah diniha. Karena gini, kamu itu ngadepi pernikahan nanti gak makan ganteng, gak makan cantik kan gitu kata orang-orang. Betul, tapi soalnya kalau cantik sama ganteng kan sebenarnya juga bertahan berapa sih? 3 bulan. Iya. 3 bulan kayak sebulan mungkin kayak bareng terus gitu. Yang cerai-cerai itu kan apa istrinya jelek-jelek. Cantik ya? Iya kan? Apalagi yang seleb-seleb tuh. Iya kan? Artis-artis. Apa istrinya jelek? Tapi kan kalau kita sebagai netizen, kadang selalu mikirnya kayak ya ampun bang gitu. Ya ampun bang. Kayak spek bidadari kok dilepas gitu kan. Nah, tadi yang disalahin yang jelek ya? Kasihan ya. Jadi maksud saya, tadi memang mawadah itu. Nah, memang akhirnya tidak berhenti di mawadah. Oke, ya karena ternyata cantik dan ganteng aja nggak cukup. Tapi itu faktor bahagia. Ya, tapi itu faktor bisa membahagiakan bisa. Ya kan kita kalau punya iya dong, kalau kita punya istri cantik ya. Cantik yang tahu cantiknya istri kita kan kalau di kamar nih. Nah, kita kan bersyukur ya, waduh istriku itu cantik banget. Dan cuman saya yang menikmati, orang lain enggak boleh. Kan gitu. Itu kan kita seneng ya. Jadi bahagia gitu. Iya, jadi bahagia gitu. Nah, itu kan mawaddah namanya. Nah, kalau warahmah itu ini. Sebentar saya potong lagi sama warahmah. Berarti ketika saya balik ya, kalau istri merasa gini, aduh aku seneng banget nih, suamiku bisa membelikan mobil mewah, boleh? Boleh dong. Oh bisa beliin handphone, iPhone 14 Pro Max. Itu nggak apa-apa tuh? Oh seneng toh. Bukan materialistis ya? Enggak, itu mawadah namanya. Kan sama suami sendiri, sama suami kok materialis, makanya jadi suami. Jangan aneh-aneh. Jangan jadi simpenan, ya kan? Namanya materialis itu. Kalau suami istri itu kewajiban. Bisa beliin alhamdulillah, nggak bisa sabar. Makanya nyari nilai plusnya di mana? Kalau nggak bisa mawadah itu, maka ada kalimat warahmah. Jadilah kasih sayang. Jadilah pengasih. Nah, warahmah ini sifat. As-sifat. Yang bentuknya tidak ada fisiknya, abstrak. Ya, tapi menyenangkan kita. Contohnya menjadi pengertian. Penyayang. Ya. Karena belum tentu juga yang bisa ganteng, ngasih yang secara cantik, physically. Tapi sabar juga. Yang marah-marah kan banyak banget ya. Ada yang jahat. Ada yang intelektualitas, pinter, charming. Iya. Ada tuh kayak orang lebih merasa tertarik karena otaknya kan. Karena pinternya orang. Karena pinternya gitu. tuh. Dan itu dia bisa bahagia dengan itu toh. Ya, bisa. Pokoknya aku nggak apa-apa deh, maksudnya pas-pasan gitu ya. Yang penting kamu nafkain tapi nggak bisa beli iPhone 14. Tapi lu pinter gitu. Iya. Bahkan enak. Ada gitu. Yang kalau suami istri dia tuh turn on itu karena dia pintarnya gitu. Ada yang gitu. Ada yang karena pinter berbicara, ada yang senang public speakingnya bagus. Dia udah senang punya suami kayak gitu. Warahmah tuh. Itu warahmah. Wow. Jadi luar biasa kan Allah memberikan kebahagiaan itu tidak hanya di physically, tapi yang non material. Itu Allah juga beri. Jadi pernikahan itu tujuannya dapat kenapa sakinah mawadah, kenapa mawadah warahmah? Itu supaya mendapatkan keseimbangan antara yang material dengan yang non material. Jadi bayangkan ketika mawadah bertemu dengan warahmah itu komplit banget ya. Jadi udah kaya, ganteng, kaya,
cantik, baik. atau pilihan. Kalau nggak dapet yang material, kan nggak selalu dong punya suami yang bisa beliin ini itu. Tapi masih ada warohmahnya. Tapi lebih penting mana? Mawaddah mau warohmah? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Gak ada salah satu. Enggak. Warohmah yang lebih penting. Enggak. Karena Allah di dalam Al-Quran tidak memilihkan kata. Karena Allah menyebutnya dengan wa, bukan au. Kalau wa itu dan, berarti mengikutkan. Oh, mawaddah, jadi warohmah tuh tidak digabung ya? Enggak dong. Wa itu kan dan. Rohmah. Ya, tahu kan rohmah. Saya nggak tahu ya. Ya, orang-orang kan gitu kan. Enggak, tapi kan ambil singkatannya sama wa, harusnya samara. Oh, I see. Nah iya itu. Maksudnya wa itu dan. Salah. Apanya yang didanin? Salah. Nah, ya, kan harusnya samara. Makanya kan taunya warohmah tuh nyambung. Nah, emailnya kita kan samara. Emailnya Toi kan samara. @samara@ta'aruf.online. Bukan samawa. Oh iya. Karena wa itu dan. Jadi karena Allah menyebutnya mawadah dan warohmah, bukan aurohmah, bukan atau. Ya, jadi bukan pilihan. Jadi Allah tidak menyediakan pilihan bagi kita untuk ketika menikah. Kamu milih sa'adah aja atau rohmah aja, enggak. Berarti saya nggak bisa bandingin tuh, karena dan ya posisinya ya. Iya, itu mengikuti. Ada suami yang bisa menghadirkan rohmah dari memberikan uang jajan yang cukup. Ada suami yang bisa mendatangkan rohmah bukan dari uang yang cukup, tapi bisa menenangkan. Makanya ada mungkin perempuan-perempuan yang sudah mapan sebelum nikah, dia bahkan cuma bilang aku pengen cari suami yang speknya gini. Nggak ada tuh spek kaya. Karena dia udah kaya. Karena dia udah punya dari segi mawadah. Dia sudah punya segi mawadahnya. Dia pengen punya rohmah. Dia pengen ngerasain rohmah. Banyak ya wanita yang iya. gitu ya? Dan itu kan dua sifat yang ada di dalam wanita. Gitu. Iya. Yang ingin mendapatkan kepastian secara finansial dan mendapatkan kenyamanan secara emosional. Ya? Wow. Allah luar biasa ya. Dan itu psikologisnya luar biasa. Jadi, sakinahnya kemana? Nah iya, sakinah. Terus hubungan sakinah kenapa dipisahkan dan sekarang jadi ada di kalau kita ngucapin di pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sakinah selalu diucapin pertama. Iya. Urutannya gitu. Sakinah itu bukan kasih sayang ya, bukan. Cinta. Bukan. Sakinah itu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang memberikannya Allah. Jadi ini bukan dari pasangan. Artinya sakinah. Iya. Kebahagiaan tapi yang memberikan Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah itu menyebut sakinah itu bukan tujuan. Maksudnya bukan harusnya menjadikan itu sebagai tujuan utama. Nikah itu bukan untuk bahagia. Iya, nikah tapi untuk mendapatkan ridho Allah. Ketika dapat ridhonya Allah, maka kamu dapat sakinah. Nikah tidak mencari bahagia. Tidak. Karena faktanya adalah di data pengadilan negeri kasus perceraian itu bukan terjadi karena persoalan lain-lain kecuali tidak bahagia kan? Kenapa kamu cerai sama saya? Pasti jawabannya saya tidak bahagia dengan dia. Karena yang dia cari bahagia. Nikah ya pengen bahagia dong. Ya bukan itu. Nikah itu pencari ridho Allah. Karena orang yang cari ridho Allah udah pasti bahagia. Yes. Oke. Yang orang cuma ingin cari bahagia belum tentu dapat ridhonya Allah. Bagaimana mencari ridhonya Allah ketika di sebuah pernikahan? Do dan don't. Do dan don't untuk melakukan apa ya? Ya, sebagai suami apa yang harus dilakukan, sebagai istri apa yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban. Yes. Gitu. Ketika sudah melakukan itu, udah pasti Allah ridho tuh. Ridho. Udah pasti bahagia tuh. Pasti Allah akan kirim sakinah. Contoh nih, saya punya kasus ya. Ada seorang suami istri. Dia cerita ke saya, dulu tuh dinikahin, dijodohin. Jadi mereka nggak saling suka. Tapi karena orang tua, yang satu nih seorang militer, yang satu nih, iya, yang satu nih sipil tapi cakep. Akhirnya dulu dijodohin nih. Tapi nggak saling cinta mereka. Oke. Punya anak 3. Terus? Punya anak 3. Beliau udah agak sepuh ya. Punya anak 3, udah pensiun kan. Banyak 3. Dan dia cerita ke saya kalau dulu dijodohin nggak sempat senang. Nggak suka. Terus kalau sekarang jadi bertahan malah jadi punya anak 3 dan nggak cerai. Iya. Kenapa tuh? Karena ya dia kalau bahasa orang umumnya cuma bilang ya tresno jalaran saka kulino katanya gitu kan. Iya. Ya wis karena tinggal bareng, hidup bareng. Nah, saya bilang gini, tahu nggak? Cinta itu hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Dari
Maksudnya cinta tuh kayak uang gitu ya? Iya, cinta itu hasil dari apa? Dari apa? Dari kita melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Oh. Nah, itulah sakinah. Cinta yang dalam tadi itu sakinah. Itu karena kita menjalankan apa yang dijadikan kewajiban bagi kita, laki-laki atau perempuan. Ini contoh. Iya. Pasangan itu, laki-lakinya militeristik. Itu memang bekerja untuk keluarga. Dia spiritnya menafkahin keluarga. Karena waktu itu habis nikah punya anak. Jadi mikirin anaknya nih. Iya. Ya, mungkin Tanggung jawab nih. Ya, tanggung jawab. Gede. Nah, Allah perintahkan para laki-laki untuk nafkah, untuk mencari nafkah. Ya. Dan itu kan wajib bagi seorang laki-laki. Bukan kerja ya, cari nafkah. Iya. Ya, berarti dia harus menghidupi anak istrinya. Ya, dengan usahanya yang halal. Nggak usah cinta, tapi kamu cukup jalankan kewajiban itu. Nanti istri qanitat hafizat, jaga anak, jaga harta. Itu kewajiban istri. Iya. Mengikuti kata suami. Ya. Meskipun dia nggak cinta nih, tapi ya udah dia suami saya. Ya. Terus dia kan paham agama nih. Di agama suami itu apa katanya perintah. Ya udah. Kalau pulang kerja dibikinin kopi aja. Ya. Itu nggak pakai cinta, karena udah kewajiban saya aja sebagai istri. Oke. Kayak rutinitas ya. Ya. Lama-lama apa yang terjadi? Apa? Allah kasih sakinah. Oh, muncullah perasaan dari Allah. Akhirnya dia kayak tergerak sendiri, kenapa ya kok aku sekeras ini ya? Padahal ya dia udah ngidupin, udah ngasih hidupnya untuk nafkain aku sama anak-anak. Anak-anak bisa sekolah, aku nggak perlu ngutang-ngutang. Ya. Kan lama-lama seneng. Suaminya juga mikir gitu. Mau selingkuh nih katakan di luar, mikir di rumah anakku udah 3. Istriku pasti kesulitan ngasih anak. Aku masa senang-senang di sini. Ya. Akhirnya karena menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan, lama-lama itu Allah kasih sakinah. Muncul perasaan itu ya, padahal nggak ada perasaan cinta Awalnya nggak ada. ya. Awalnya. Tapi kebalikannya Mas Mirza. Meskipun nikahnya dengan cinta, awalnya cinta sekali, berbunga. Pacaran lama. Wah, yang kayak tadi lah, yang kemarin itu antum cerita kemarin itu, yang beda agama itu, awalnya kan cinta mati nih, sampai orang tua dilawan, agama dilawan. Ya. Tapi begitu udah nikah, tidak menjalankan kewajiban, pasti dicabut cintanya sama. Bener nggak? Wah, bisa gitu ya? Loh, ya karena Allah yang kasih. Makanya tadi sakinah itu ranahnya Allah. Kamu nggak bisa mengkondisikan itu ke pasangan. Sekalipun kamu sudah melakukan banyak hal untuk dia. Kamu nggak bisa mengkondisikan itu untuk pasangan. Karena itu Allah yang kasih. Cinta itu Allah yang kasih. Begitu kamu nggak, misalnya seorang laki tidak mencari nafkah ke istri, lama-lama istrinya jengkel. Ya. Cintanya hilang nggak lama-lama? Lah iya. Apalagi udah nggak kerja, mabok, main cewek. Ya, nangkep. Iya, ada hal-hal yang tadi ya rutinitas itu yang kalau dilakukan buruk ya hasilnya juga buruk juga tuh. Nah, kemudian kebalikannya juga, suaminya niat cari uang, istrinya malas-malesan, main sosial media tok, terbengkalai tugas-tugas di rumah, sibuk sama pekerjaannya sendiri, malah hangout sama teman-temannya. Akhirnya mungkin si suami juga merasa, aku kehilangan. Bukan masalah gini, bukan masalah nggak worth it-nya, kehilangan apa? Masa istri begini sih? Aku taunya dari orang-orang tuh istri ngelayani. Itu sunatullah memang gitu ya, perasaannya muncul seperti itu ya. Nah, karena mencari itu. Iya kan, sakinah itu dari Allah. Sama kayak iman, kebahagiaan, rasa cukup, itu Allah yang kasih. Antum bisa beli makanan enak sekarang saat ini juga, tapi siapa yang ngasih lapar? Ya Allah. Nah, iya. Yang ngasih rasa cukup juga Allah ya. Lah iya. Kalau nggak dikasih rasa cukup kurang terus. Antum akan bahkan sampai terjerumus kepada yang haram untuk memuaskan rasa tidak cukupnya. Iya. Kok aku nggak punya ini, aku belum punya ini, si dia udah punya ini ya. Padahal sebenarnya udah punya segalanya kalau orang lihat gitu. Karena kamu tuh udah cukup ya. Misal kamu tuh udah punya laptop ini loh Mas Mirza. Ini banyak orang yang kalau ngeliat antum laptopan di kafe, mikir kapan ya aku punya laptop kayak orang itu. Iya. Sama kayak antum juga, kalau saya yang lihat laptop antum, laptopan di kucingan, di angkringan, orang mikir kan, ini asli apa enggak? Malah KW yang ditahu. Itu mungkin Yosiolo itu. Jadi kan orang tuh selalu berpikir tentang, kalau dunia selalu ngeliat yang lebih atas, makanya nggak pernah cepat puas. Padahal kalau Rasulullah perintahkan ketika ngeliat urusan dunia itu kita lihat yang bawah, supaya kita itu nggak punya keinginan-keinginan yang terlalu. Tapi kalau urusan akhirat, lihat yang di atas. Lihat orang-orang soleh itu. Gimana ya mereka nanti pasti masuk surganya paling tinggi. Aku biar bisa gitu gimana ya? Terlibat apa nih biar bisa deket sama dia ya? Minimal kan nanti diajak nih. Ini teman saya nih ya. Ini dulu banyak bantu saya nih. Pondok nih dan seterusnya. Diajak kan gitu.
kita tuh harusnya caper ke orang-orang kayak gitu. Iya. Itu bukan ke orang-orang yang cuma ngasih duit. Orang caper itu, orang kaya itu capernya ke orang-orang yang bisa ngajak dia ke surga. Tapi orang miskin tuh capernya ke orang kaya. Kan bisa ngasih duit. Ya tapi kan salah. Harusnya dia caper ke orang-orang soleh. Nanti didoain orang soleh jadi kaya. Amin ya. Enggak, ayo dong gitu loh maksudnya. Nah itu namanya nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sakinah. Nah sakinah di dalam keluarga itu nggak bisa memang Mas. Oke, harus melakukan kewajiban dulu, baru dapat sakinahnya itu artinya bahagia ya. Nah tujuannya akhirnya tercapai kan. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah tentang bagaimana laki-laki melakukan kewajibannya, istri melakukan kewajibannya, suami memenuhi hak-hak istri, istri memenuhi hak-hak suami. Ini, bangun ini tanpa cinta aja. Pasti bisa. Lama-lama akan cinta. Dan pasti akan tujuan pernikahan tercapai itu. Mawaddah, warohmah. Insya Allah. Iya kan? Oh gitu penjelasannya. Nah, Pak Ustadz, ini aku tak revisi. Oke. Di Undangan. soalnya enggak, ngucapinnya samawa. Samara dong. Bukan samara. Kalau Samara kan PSI. Teruntuk dirimu yang menjadi